Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak siap belajar? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, tentang ruas garis bangun datar. Dan yang kedua, tentang ciri-ciri bangun datar. Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Nah, di sini ada contoh gambar penggaris yang berbentuk segitiga. Nah, perhatikan garis luarnya ya. Nah, permukaan penggaris berbentuk segitiga. Jadi, jika digambarkan, maka permukaan penggaris berbentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita coba temukan berapa banyak ruas garis pada bangun datar segitiga ini. Ternyata ada 1, 2, dan 3. Jadi segitiga memiliki 3 ruas garis. Jadi kita menghitung ruas garis itu dari titik ke titik, ya. Dari garis yang dibatasi oleh 2 ujung. Jadi dari titik 1 ke titik yang berikutnya itu merupakan 1 ruas garis. Begitupun juga dengan selanjutnya. Ini merupakan 1 ruas garis dan yang sini merupakan 1 ruas garis. Jadi segitiga memiliki 3 ruas garis. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini. Di sini ada contoh gambar pintu. Nah, pintu ini permukaannya berbentuk apa ya? Nah, coba kita lihat dulu. Ternyata permukaan pintu berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang kalau digambarkan seperti ini ya. Sekarang kita hitung ruas garisnya. Ingat ya, ruas garis itu dari titik ke titik, garis yang dibatasi oleh 2 ujung. Ternyata ruas garis persegi panjang ada 4. Ciri-ciri bangun datar, terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Yang pertama, kita akan membahas sisi pada bangun datar. Sisi itu apa sih? Nah, perhatikan ya. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Supaya kalian lebih jelas dan mengetahui apa itu sisi pada bangun datar, perhatikan contoh yang ada di sini. Ada yang tahu itu bangun apa? Iya, pinter sekali. Itu adalah bangun segi 5. Kita hitung ya banyak sisinya. Ternyata sisi bangun segi 5 itu terdapat 5 sisi. Jadi sisi adalah yang membatasi suatu bidang datar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bangun datar segi 5 mempunyai 5 sisi. Selanjutnya kita akan menghitung sudut pada segi 5. Sudut pada bangun datar adalah daerah pertemuan antara 2 sisi. Yang dimaksud daerah pertemuan itu apa? Nah, perhatikan. Yang ibu lingkari setengah lingkaran ini adalah sudutnya. Jadi daerah pertemuan antara 2 sisi
daerahnya itu yang ini adalah sudutnya. Nah, coba kita hitung ya berapa banyak sudut yang ada di bangun datar segi 5 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata bangun datar segi 5 itu mempunyai 5 sudut. Dan yang terakhir, titik sudut. Titik sudut pada bangun datar adalah titik pertemuan antara dua sisi. Jadi, titik sudut itu adalah pertemuan antara dua sisi. Seperti ini. Maka titik sudutnya adalah di sini. Nah, coba sekarang kita hitung berapa banyak titik sudutnya ya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bangun datar segi 5 mempunyai 5 titik sudut. Supaya kalian lebih jelas lagi, Bu akan memberikan contoh bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga ini berapa sih sisi, sudut, dan titik sudutnya ada berapa banyak? Yuk kita cari tahu. Ternyata bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalian masih ingat kan? Sisi pada bangun datar itu sama dengan ruas garis. Jadi cara menghitung sisi juga sama, yaitu garis yang dibatasi oleh 2 ujung. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, kan segitiga memiliki 3 sisi. Selanjutnya kita menghitung sudutnya. Ada berapa banyak sudutnya? Ada 1, 2, 3. Ternyata segitiga memiliki 3 sudut. Dan yang terakhir kita akan menghitung titik sudutnya. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3. Ingat ya, titik sudut adalah pertemuan antara dua sisi. Jadi di sini di ujungnya, setiap ujung bangun datar, yaitu ada 1, 2, 3. Jadi segitiga memiliki 3 titik sudut. Nah, kalau sudah kita hitung seperti tadi, dapat disimpulkan kalau sisi, sudut, dan titik sudut segitiga itu jumlahnya ada 3. Mudah kan belajarnya? Tulislah laporan sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, bagaimana cara membuat laporan sederhana berdasarkan gambar ini? Anak-anak tidak usah khawatir, Bu Amrin kasih tahu caranya. Cara menulis laporan sederhana. Ya, yang pertama, amati gambar. Nah, kita harus mengamati gambarnya baik-baik. Kemudian setelah kita mengamati gambar, kita temukan hal-hal pokok. Apa peristiwa yang terjadi di gambar ini? Nah, hal-hal pokoknya. Kemudian setelah itu, susun hal-hal pokok itu tadi menjadi laporan sederhana. Nah, ada 3 cara menulis laporan sederhana ya. Yang pertama, amati gambar. Kedua, temukan hal-hal pokok. Yang ketiga, susun menjadi laporan sederhana. Anak-anak, dalam menulis laporan sederhana, hendaknya singkat dan jelas supaya mudah dipahami. Oke. Bagaimana caranya, Bu Amrin? Yuk, kita lakukan pertama-tama kita amati gambar. Kemudian temukan hal-hal pokok. Kita amati ya sambil kita temukan hal-hal pokok. Coba lihat di sini. Ada siapa ini?
Ini Ibu dan Ana ya. Bu Amrin beri nama Ibu dan Ana. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan? Oh, ternyata mereka memasak bersama di dapur ya. Mereka sedang memasak bersama di dapur. Ya, kemudian Ana, apa yang dilakukan Ana? Anak-anak bisa melihat di gambar ya. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Yang dilakukan Ibu apa anak-anak? Ibu memasak sayur di kompor. Nah, ini hal-hal pokoknya ini kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Ya, memasak itu harus apa anak-anak? Dengan hati-hati ya. Nih contohnya ibunya pakai lap kan, ini ketika memegang panci karena panas. Ini memasak itu harus dengan hati-hati. Dan jika dikerjakan bersama-sama, apa yang terjadi? Ya, memasak menjadi lebih cepat selesai. Nah, dari hal-hal pokok ini kita ke yang ketiga, urutan yang ketiga yaitu apa? Yaitu susun menjadi laporan sederhana. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Nah, kita membuat laporan sederhana. Judulnya laporan sederhana berdasarkan gambar. Ya, dari yang kita dapatkan hal-hal pokok ini, kita susun satu persatu menjadi kalimat. Misalkan, pada suatu hari, Ibu dan Ana memasak bersama di dapur. Ya. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu. Ibu memasak sayur di kompor. Memasak harus hati-hati. Bila dilakukan bersama, memasak jadi lebih cepat selesai. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, Ibu dan Ana memasak bersama di dapur. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu. Ibu memasak sayur di kompor. Memasak harus hati-hati. Bila dilakukan bersama, memasak jadi lebih cepat selesai. Nah, bagus. Anak-anak bisa memahami cara membuat laporan sederhana? Bisa ya? Baik, yuk. Coba kita ulang lagi, anak-anak tulis di bukunya masing-masing ya. Ya, cara menulis laporan sederhana. Yang pertama, amati gambar. Tulis ya. Yang kedua, temukan hal-hal pokok. Dan yang ketiga, susun menjadi laporan sederhana. Ya, setelah itu laporan sederhana ditulis dengan singkat dan jelas. Agar apa anak-anak? Agar mudah dipahami. Ya, baik. Anak-anak sekarang sudah tahu ya cara menulis laporan sederhana.